Kenapa bukan Muhammad yang turun ke bumi sebagai hakim yang adil, tapi justru Isa al-Masih? Berarti kan luar biasa Nabi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Saya jawab, justru Pak Pastor, Pak Pendeta malu mengangkat ini. Kenapa Isa al-Masih sebagai hakim yang agung? Karena Bapak tersangka. Luar biasa sekali pernyataan Bapak Ustadz Munsir yang terhormat menanggapi tentang kedatangan Isa sebagai hakim yang adil ke dunia ini. Saya ingin tunjukkan lagi video lengkapnya ya. Nanti setelah itu saya akan tanggapi pernyataan beliau. Kita dengarkan dulu ini dia. Saya sangat bagus sekali ya yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ini sharing juga karena saya nggak pernah menemukan hal yang demikian sebelum saya tahun 2006. Dan saya dapat ayat ini pada saat lagi sama teman-teman di As-Salam buka hadis. Jadi memang saya aktif di gereja dulu Pak. Jadi dari pihak keluarga. Penyanyian liturgi ya, penyanyian gereja. Jadi bukan maksudnya dari sekolah minggu segala macam memang luar biasa kalau Kristen itu kan memang dia memberikan itu dari sejak kecil. Ya. Tapi yang poin saya adalah kenapa Kristen saya dulu agak susah masuk Islam. Karena diperbandingkanlah dua ayat ya Ihdina Shiratal Mustaqim dengan satu ayat di Kristen biasa jadi andalan orang jadi kafir itu adalah aku adalah jalan kebenaran. Yohanes. Barang siapa yang percaya aku dia tidak akan binasa melainkan melalui hidup yang kekal. Betul ya. Ayat ini saya temukan pada saat saya lagi haji, itu kok sama. Di Quran saya lupa di surat 2 apa surat 3 gitu ya. Sama, tapi surat 3 itu. Surat 3. Nah, akunya ini oleh di Injil itu diasosiasikan tuh Yesus. Padahal bukan. Aku itu adalah Allah. Allah ya. Bapak tahu nggak? Boleh waktu saya jelasin dulu. Ada dua ayat membuat orang Nasrani itu bangga dengan agamanya. Tidak nyambung mereka. Jangan bohong. Bapak tahu? Saya maaf ya Pak, saya lebih hafal Injil dari pendeta loh. Insya Allah. Lebih hafal saya dari Bapak. Meskipun Bapak mantan kafir. Yohanes. Inilah jalan keselamatan. Benar nggak salah ayat ini? Saya bilang pada zaman itu pembawa wahyu Isa al-Masih. Semua nabi jalan keselamatan, selamat kepada mengenal dan beriman kepada Allah. Selesai. Yang kedua, Pak Pastor, Pak Pendeta bangga dengan saya. Hadis Sahih Muslim dan Bukhari. Pas itu orang katanya, kenapa bukan Muhammad yang turun ke bumi sebagai hakim yang adil, tapi justru Isa al-Masih? Berarti kan luar biasa Nabi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Saya jawab, justru Pak Pastor, Pak Pendeta malu mengangkat ini. Kenapa Isa al-Masih sebagai hakim yang agung? Karena Bapak tersangka. Tersangkanya apa? Mempertuhankan Isa padahal dia Rasul. Kami karena on the track tidak pernah mempertuhankan Rasulullah. Muhammad nggak perlu turun karena kami tidak pernah tersangka. Malu kan saya bilang, diam mereka. Haleluya, haleluya. Lucu sekali Bapak Ustadz Munsir ini menilai keyakinan orang dengan kacamata yang lain. Seharusnya dengan kacamata Kristen lah, karena kami yang meyakininya. Tapi nggak apa-apa. Ada 3 hal yang ingin saya tanggapi dan garis bawahi dari penyampaian beliau. Yang pertama, beliau menyinggung ayat emas orang Kristen. Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berbunyi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata aku di situ diterjemahkan si penanya adalah Allah dari dasar yang lain. Ini masalah sebenarnya. Dalam ayat itu jelas-jelas berkata akulah jalan. Kata aku itu adalah Yesus Kristus. Karena dia yang ngomong, dia yang bicara dalam teks itu. Jadi jelas kata aku di situ adalah Yesus. Dan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Ya, jadi kita harus paham. Lalu dibahaslah oleh
Bapak Ustadz Munsir ini bahwa ya benar. Ayat itu benar karena pada saat itu Isa adalah jalan keselamatan. Karena Nabi pada saat itu adalah jalan keselamatan membawa wahyu katanya. Kalau boleh saya tambahkan, bukan saja membawa wahyu, tetapi dia adalah wahyu itu sendiri. Dia adalah firman Allah itu sendiri. Firman yang menjadi manusia datang ke dunia. Bahkan lebih lengkap lagi, ingat, dia adalah Allah yang inkarnasi datang ke dunia untuk menebus dosa setiap orang dan mengalami karya keselamatan bagi mereka yang percaya. Masalahnya, banyak orang nggak percaya masalah penebusan dosa. Dosa yang ditebus adalah dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa kepada seluruh keturunannya, termasuk saudara dan saya. Harus mengalami penebusan dosa. Itu sebabnya Allah harus menjadi manusia. Karena untuk masalah ini, hanya pribadi yang tak berdosa yang bisa menebus dosa. Sementara seluruh keturunan Adam sudah berdosa. Itu sebabnya Allah berinisiatif mengambil rupa manusia, disebut dengan istilah inkarnasi. Itu sebabnya dia bilang, akulah jalan, kebenaran, hidup. Karena dia konteks pada saat itu sebagai utusan dari sisi kemanusiaan. Harus tahu kita konteks mengapa Allah inkarnasi. Seperti itu. Jadi jangan sembarang tafsir. Lalu yang kedua, saya ingin tanggapi. Bapak Ustadz Munsir katanya lebih hafal ayat Alkitab daripada pendeta. Saya ragu. Mungkin bisa dites itu sekali-sekali. Hafal apanya? Oke lah, taruhlah Anda hafal. Bapak yang terhormat hafal ayat Alkitab. Bahkan lebih hafal dari saya, ya kan? Tapi masalahnya, Bapak itu salah tafsir. Apa gunanya hafal Alkitab tetapi salah tafsir? Salah memahami ayat Alkitab. Menggunakan otak Bapak untuk menafsirkan kitab suci orang lain. Itu masalah besar. Dalam kekristenan kalau hanya hafal Alkitab itu bukan sesuatu yang wow. Bagi kekristenan orang yang bisa hafal Alkitab itu bukan sesuatu yang spektakuler. Tetapi kalau dia bisa menafsirkan dengan benar dan menghidupi firman Allah itu dengan baik, menjadi berkat bagi orang lain, itu yang luar biasa. Jadi nggak usah bangga lah hafal ayat Alkitab tapi salah tafsir semua. Dan yang ketiga, saya ingin tanggapi, dia singgung mengenai Isa Al-Masih akan datang sebagai hakim yang adil ke muka bumi. Lalu ada diskusi katanya dengan kaum Nasrani, Katolik dan lain sebagainya. Katanya kenapa Nabi Muhammad tidak datang? Kenapa harus Isa? Itu menunjukkan Tuhan kami hebat. Wah, dibantah sama Bapak Ustadz Munsir. Karena kalian tersangka katanya. Wow, saya kaget. Katanya kita ini adalah tersangka. Orang percaya kepada Yesus menantikan kedatangan Tuhan menjemput orang percaya. Katanya tersangka. Oh my God, ini pemahaman yang salah. Terus katanya sebagai hakim yang adil. Dalam keyakinan kami, Tuhan Yesus datang itu khusus untuk orang percaya. Kita menyebutnya adalah pengadilan tahta Kristus, Bema. Dia datang nanti suatu ketika di awan-awan menjemput orang percaya yang mati dalam Kristus saat itu akan dibangkitkan. Yang hidup saat itu tapi imannya kepada Kristus akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan dan diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Pembagian mahkota di situ. Saya pikir ini perlu dipertanyakan juga. Isa Al-Masih datang sebagai hakim yang adil. Katanya karena kami tersangka, makanya perlu menghakimi. Tapi dalam iman kami dia datang menjemput orang percaya. Kok berbeda ya? Sumber yang Bapak gunakan apa? Kalau sumber Bapak gunakan adalah Alkitab, Bapak salah tafsir 1000%. Tapi kalau kitab yang lain Bapak gunakan, kok isinya beda? Atau jangan-jangan Isa yang Bapak maksud berbeda dengan Yesus yang kami percayai? Kok isi ajarannya beda? Ditambah lagi katanya kami tersangka karena menuhankan Yesus. Oh my God. Kekristenan sudah beribu-ribu tahun di muka bumi ini. Dan kami tidak pernah merasakan menuhankan Tuhan Yesus. Termasuk para rasul, termasuk bapak-bapak gereja. Ingat itu. Kami tidak menuhankan Yesus, tapi dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya.
Ada ayatnya di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 14. Di situ disebutkan dia adalah guru dan Tuhan. Memang layak disembah. Hanya saja konteksnya saat itu dia sebagai juru selamat, inkarnasi mengambil rupa manusia. Oke, mungkin saudara mau bilang bahwa Injil kami palsu, ya kan? Sehingga ayat itu tidak layak untuk dipercaya karena ditulis oleh Rasul Yohanes. Bisa saja dikarang-karang bahwa Yesus Tuhan. Para rasul menuhankan Yesus biar seolah-olah dia adalah Tuhan, padahal dia nabi. Saya mau tanya dengan jelas dan tegas. Kalau memang kitab suci kami palsu, tunjukkan yang asli. Kalau saudara bisa tunjukkan yang asli, saya akan anut itu dan saya akan ikuti itu. Karena hidup saya tidak mau habis hanya untuk mempercayai yang palsu. Saya tunggu. Kalau ada yang bisa buktikan mana kitab yang asli, saya akan hormat dan beralih kepada yang asli itu. Jadi jangan hanya sekedar ngomong, sembarang ngomong yang berusaha untuk menghancurkan iman seseorang. Yang sebenarnya dari abad ke abad tidak akan mungkin iman kami hancur sampai ajal menjemput. Joy to the world, the Lord is come. Let earth